satu pemain di Eredivisie Liga Kasta tertinggi di Belanda segera diproses WNI-nya. Artinya, pemain-pemain yang bermain di Liga Belanda ini jauh lebih baik dibandingkan pemain-pemain yang bermain di Liga Arab Saudi, Liga Korea, Negara Indonesia dan negara Belanda punya histori panjang. Bahkan kalau kita bertanya tentang pemain keturunan, maka kiblatnya adalah Belanda. Kenapa? Satu, Belanda punya histori panjang dengan Indonesia, hubungan sosialnya, baik politik maupun ekonomi waktu itu. Terus kemudian yang kedua adalah Belanda sebagai salah satu barometer perkembangan sepak bola di dunia. Banyak legenda-legenda dunia yang berasal dari Belanda. Sebut saja Ruud Gullit, Van de Sar, dan kawan-kawan. Dan ada yang menarik pada saat-saat ini, di mana ada satu pemain di Eredivisie Liga Kasta tertinggi di Belanda segera diproses WNI-nya. Dia adalah Kelvin Verdonk. Di salah satu jumpa persnya, pelatih timnas Sintayong mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Kelvin Verdonk, terus kemudian dia sudah melihat permainannya dan gaya permainannya sesuai dengan yang saya harapkan. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya, dan hari ini PSSI sedang bekerja untuk proses WNI-nya. Itu yang dikatakan Sintayong. Terus kemudian Kelvin Verdonk juga di salah satu podcastnya mengatakan saat ini sedang proses WNI atau diproses WNI-nya. Dengan adanya dua statement kunci ini, kita tinggal tunggu aja bahwa pemain ini sudah positif, secara minat ada, secara PSSI ngurusnya juga sedang proses dilakukan. Secara pelatih Sintayong menyukai tipikal permainannya. Kemudian pertanyaannya, seberapa hebat Kelvin Verdonk kemudian berada di Eredivisie Liga Belanda? Seberapa hebat juga Liga Belanda di hadapan dunia dan di level Asia? Terus kemudian kita hubungkan dengan pertanyaan terakhir, kenapa Sintayong akhir-akhir ini memilih pemain yang sudah matang? Menarik untuk dibahas ketiga pertanyaan ini, sehingga kita akan mengerucut pada satu tujuan. Gol utamanya jelas, PSSI Sintayong golnya adalah lolos Piala Dunia. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari sisi keturunan, Kelvin Verdonk ini punya darah keturunan Aceh dari bapak dan kakek neneknya. Terus kemudian usianya sekarang 26-27 tahun. Sebagai pemain sepak bola ini sudah matang. Dan dia bermain di 3 musim terakhir, dia bermain di Nijmegen. Dan sekarang update-nya Nijmegen peringkat ke-6. Jadi papan atas menuju papan tengah lah ya. Jadi secara pemain ini kalau kita lihat punya kualitas. Posisinya di full back kiri, bisa berada di posisi back kiri, bisa berada di posisi back tengah atau back kanan, kadang-kadang dicoba, tapi the best performanya memang berada di full back kiri. Dan dalam historinya, terutama di kompetisi 2003-2024, Kelvin Verdonk ini sering mendapatkan predikat pemain terbaik di posisinya di Eredivisie Liga Belanda. Liga Belanda menerapkan setiap weekend akan mempublikasikan pemain terbaik di semua posisi. Dan Kelvin Verdonk ini sering mendapatkan predikat terbaik. Jadi kalau melihat seperti ini, Kelvin Verdonk masuk pemain grade A. Saya katakan Kelvin Verdonk masuk pemain grade A. Satu, dia menjadi pemain inti. Dia bermain di Nijmegen yang notabene menjadi papan atas Liga Belanda. Terus kemudian
Eredivisie adalah salah satu liga terbaik di dunia. Nanti akan kita bahas kenapa saya mengatakan seperti itu. Jadi pemain ini secara individu dia oke, bagus, keren, ya. Salah satu kelebihannya juga tendangan bebasnya, umpan-umpan matinya juga menjadi penyumbang atau kontribusi yang banyak juga di Nijmegen dalam perjalanan pertandingan yang dilakoni Nijmegen di Liga Belanda. Itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, seberapa hebat Liga Belanda kalau kita lihat kacamata di dunia dan di Asia? Di dunia, dilansir dari Opta Power Ranking, ya, salah satu media olahraga di dunia mengatakan bahwa liga terbaik ini rilis Oktober 2023. Ya, memang sudah hampir 1 tahun, tapi memang masih relevan lah ya kalau kita bicara untuk referensi. Dalam rilisnya mengatakan bahwa ya liga-liga terbaik masih yang seperti kita lihat, ada Premier League pertama, terus kemudian La Liga Spanyol, Serie A Italia, terus kemudian Liga Prancis, terus Liga Jerman dan kawan-kawan. Nah, posisi Eredivisie Liga Belanda itu ada di posisi 6 sampai 7 dalam dinamikanya. Nah, kenapa saya katakan pemain ini oke? Ya karena dia berada di lingkungan yang oke, di Liga Belanda. Ya. Kalau kita melihat kualifikasi Piala Dunia, maka kita berkacanya kan Liga Asia. Di Liga Asia sendiri, Liga Jepang itu menempati urutan 25 terbaik di dunia. Korea 26 dan Arab Saudi 27. Liga Australia di posisi 16. Artinya pemain-pemain yang bermain di Liga Belanda ini jauh lebih baik dibandingkan pemain-pemain yang bermain di Liga Arab Saudi, Liga Korea, Liga Australia, Liga Jepang. Dengan bahasa lain bahwa asumsinya semua pemain keturunan timnas Indonesia bermain di Eredivisie Liga Belanda, maka secara kekuatan, secara teknik, secara atmosfer, dalam persepakbolaan kita tidak kalah dengan negara-negara hebat yang masuk pot 1 lah ya. Di situ pot 1 kan ada Jepang, Korea, Arab Saudi, Qatar, terus kemudian Australia dan kawan-kawannya. Jadi saya melihatnya dari sisi itu. Jadi kalau Sintayong melakukan naturalisasi para pemain yang bermain di Eredivisie disatukan menjadi satu kesatuan tim, ya. Ini tim bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan tim-tim yang ada di Asia karena secara peringkat liganya jauh, secara peringkat liganya. Posisi 6, posisi 16, posisi 25, 26, 27. Ya memang kalau kita bisa melihat update yang sekarang, perkembangan sepak bola Asia yang terus meningkat, ada beberapa pemain yang tidak bermain di liga lokal di negaranya. Sebutlah pemain Jepang itu ada beberapa pemain yang bermain di Liga Inggris, misal Liga Italia atau Liga Spanyol, atau Liga Korea itu ada yang di Tottenham Hotspur misalkan, Liga Inggris dan sebagainya. Tapi itu kan hanya beberapa pemain. Secara penuh kalau kita bicara pemain yang diizinkan di bawah misalkan 23 pemain, itu kan tetap sebagian besar itu pemain yang berasal dari liga negaranya itu. Kalau kita berkaca itu, Indonesia yakin ini kalkulasi Sintayong memang sangat cerdas ini. Sangat cerdas. Secara kalkulasi menarik. Kalau kita bicaranya kualifikasi Piala Dunia, tapi jangan dulu kita berbicaranya di putaran final Piala Dunia. Ya, itu nanti ceritanya lain lagi. Kalau kita hanya fokus pada kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Dunia, maka sebenarnya peluangnya besar. Seandainya semua pemain keturunan bermain di Eredivisie Liga Belanda. Karena Liga Belanda itu jauh lebih baik daripada liga-liga di Asia. Secara peringkat sudah saya jelaskan tadi. Itu kenapa
STY yakin bahwa timnas Indonesia akan bisa mengatasi negara-negara atau lawan-lawan nanti di putaran kualifikasi, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini logika ini yang dipakai. Terus kemudian pertanyaan ketiga kita sambungkan. Kenapa Sintayong lebih memilih pemain matang untuk bisa menghadapi pertandingan-pertandingan menuju putaran ketiga? Update-nya kita bisa melihat Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, pemain Eredivisie ya, Sittard Fortune sama Heerenveen di Eredivisie Liga Belanda. Karena gini, Sintayong sudah belajar di beberapa pertandingan sebelumnya. Kita coba bisa melihat bahwa pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, 2 pertandingan awal saat melawan Irak dan saat melawan Filipina, itu kan dievaluasi. Terus kemudian ada 2-3 pertandingan uji coba sebelum Piala Asia, itu juga dievaluasi. Terus kemudian ada 4 pertandingan di Piala Asia, itu juga dievaluasi. Dan salah satu evaluasinya menarik sebenarnya. Sintayong tidak mempermasalahkan fisik para pemain. Endurance, tenaga, kita punya. Sintayong tidak mempermasalahkan skill para pemain. Mereka juga punya. Sintayong tidak mempermasalahkan tinggi badan pemain. Karena pemain yang kita ada kemarin juga punya. Sintayong mempermasalahkan jam terbang pemain dan kematangan atau mentalitas pemain. Ini yang menarik, yang jadi catatan. Ya, ini yang jadi catatan. Jadi ke depan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia, Sintayong prediksi saya itu akan mencari pemain-pemain yang sudah matang. Iya, kayak Kelvin Verdong yang posisinya fullback kiri ini, meskipun di fullback kiri banjir pemain ya, ini ya ada Arhan, ada Nathan, ada Sen Patinama dan kawan-kawan ya. Tapi itu semakin banyak opsi kan semakin bagus. Tapi saya ingin melihat kenapa Sintayong memilih pemain-pemain yang sudah matang. Update-nya Ragnar sama Tom Haye sudah teruji. Meskipun berada di stadion dengan fanatisme penonton Vietnam, mereka tidak bergeming. Mereka seolah-olah bermain di kandang sendiri aja. Mentalitasnya sudah dapat, gitu. Kematangannya sudah dapat. Jadi gini, kalau kita bicara jam terbang dan kematangan, mentalitas, gitu. Sebenarnya ini pemain yang oke. Pemain yang secara kualitas oke. Tapi karena tidak ada jam terbang, itu ada grogi yang berlebih. Ya. Ada ketakutan yang berlebih. Ya. Ketenangannya labil dan sebagainya. Dampaknya apa? Secara ideal, sebenarnya dia bisa melakukan kontrol bola bagus. Ternyata kontrol bolanya meleset. Sebenarnya dia secara kemampuan mampu melindungi bola, karena mentalitasnya masih buruk, kontrol bolanya juga mantul-mantul misalkan. Terus kemudian kalau kita bisa melihat waktu timnas lawan Jepang kalau nggak salah, di situ Rizky Ridho mengumpan long pass ke Arhan 2 kali atau 3 kali itu selalu terlalu tinggi. Itu bukan karena kualitas Rizky Ridho secara teknik jelek, tapi karena mentalitas dan jam terbang. Kenapa? Lawannya Jepang, bos. Indonesia lawannya Jepang waktu itu. Sementara Rizky Ridho masih memposisikan sebagai Indonesia itu di bawah Jepang. Jadi ketika dia pegang bola, didatangi pemain Jepang, itu segera dilempar. Dan posisi tendangannya tidak ideal sehingga tidak bisa dikontrol dengan baik atau mengarah dengan baik oleh Arhan Pratama. Ini analoginya ya, analoginya. Jadi Sintayong ke depan akan memilih pemain-pemain yang sudah matang. Kalau dilihat dari usianya bisa jadi antara 24 sampai 30 tahun ya. Pemain-pemain yang sudah selesai dengan segala macam groginya, melawan siapapun di kandang siapapun itu akan tetap tenang dan menjadikan dia dalam permainan terbaik di setiap pertandingan. Nah,
Terakhir Kelvin Verdong. Kelvin Verdong ini yang diambil usianya 26 menuju 27 tahun. Jadi Sintayong tidak berbicara masa depan lagi, tidak bicara 5-10 tahun lagi, tapi Sintayong bicara tahun ini dan tahun depan. Karena kualifikasi putaran ketiga itu terjadi tahun ini dan tahun depan. Maka pemain yang keren-keren harus datang tahun ini dan tahun depan. Kalau tidak, kita hanya bisa berbicara saja. Dan kita ya momentum tinggal momentum itu. Maka sekali lagi Sintayong sudah saatnya mengambil pemain keturunan grade A ya. Parameternya ada di barometernya ada di Eredivisie Liga Belanda sebagai liga terbaik nomor 6 sampai nomor 7 dunia, sehingga kalau kita disandingkan dengan Jepang, Korea, Arab Saudi, Qatar, itu nanti kita akan lebih baik. Bukan sejajar lagi, tapi lebih baik. Karena secara Liga Belanda jauh lebih keren. Nah, itu permainan yang sudah matang. Sintayong akan mengambil pemain-pemain matang untuk bisa diterapkan dalam strateginya. Kebetulan saja yang datang untuk yang meminta WNI itu Kelvin Verdong. Nanti itu akan ada pemain-pemain lain yang bersedia untuk di WNI-kan, karena ya keberanian kan menular. Saya bilang di salah satu video saya sebelumnya, Tom Haye adalah trigger. Nanti akan ada pemain-pemain Eredivisie atau pemain-pemain grade A lagi yang kualitas liganya bagus dan posisinya juga secara personal individu disukai Sintayong, gaya permainannya, dan secara posisi dibutuhkan Sintayong. Kalau dua ini ada, maka gayung bersambut dan PSSI segera melakukan proses WNI-nya. Itu kira-kira gambaran. Jadi dengan adanya perpaduan antara pemain matang yang bermain di liga top dunia, 10 besar liga di dunia, terus kemudian sesuai dengan harapan taktik Sintayong, maka upaya lolos Piala Dunia 2026 bukan sesuatu yang mustahil. Ini peluangnya sangat besar, sangat terbuka. PSSI bergerak, PSSI bekerja keras, Sintayong terus mencari para pemain keturunan. Saya yakin itu juga sedang memonitor. Ya, bahkan kiper yang dulu memilih negara Italia itu, saya lupa itu, Emil akhir-akhir ini ada dua negara di bio Instagramnya, ada negara Italia sama negara Indonesia. Ya, itu kan ya buat saya sebagai netizen fans timnas itu kode itu. Ngapain itu bawa pegang-pegang bendera negara Indonesia? Ada maksud dan tujuannya. Dan kita tetap positif ya. Kalau misalkan Emil ya, itu usianya juga masih muda, karena memang ambisinya ke tim nasional Italia susah ya. Ya secara kualitas bisalah digeser ke timnas Belanda, tapi catatannya menarik yang dikatakan Erick Thohir, harus ada hati. Membela tim nasional bukan untuk kepentingan sesaat mereka, tapi ada jiwa nasionalisme yang tinggi yang mampir di dalam tubuh dan jiwanya, sehingga nanti setiap pertandingan pemain-pemain keturunan ini menikmati dan bangga membawa bendera Indonesia. Saya pikir itu penjelasannya berkaitan dengan Kelvin Verdong, Eredivisie Liga Belanda, dan kenapa Sintayong memilih pemain-pemain matang. Kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya, update-update selanjutnya mengenai perkembangan tim nasional Indonesia, para pemain Indonesia, Liga Indonesia, bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.